Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah, para musyahidin dan musyahidat, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puja dan puji serta apapun bentuk kesyukuran, baik dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan seluruh anggota badan, kita hadirkan ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memuja, memuji, memuliakan dan mengagungkannya Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada duha hari Rabu yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengisi waktu, memanfaatkan kesempatan yang ada dalam rangka melakukan sebuah ibadah yang mulia, mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semata maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Allah membimbing kita untuk dapat mensyukuri nikmat iman dengan memelihara, merawat dan menjaga nikmat ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat kesehatan, serta Allah bimbing kita untuk dapat mengelola dan memanfaatkan nikmat dan karunia ini, serta nikmat-nikmat yang lain. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mensyukurinya. Kemudian Allah Jalla wa Ala tambahkan buat kita nikmat dan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat,
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini, setelah memohon taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertolongan dan bantuan darinya semata, kita akan mempelajari salah satu akhlak yang mulia, salah satu adab yang agung di dalam agama kita. Akhlaknya para anbiya, para nabi. Akhlaknya orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan pemahaman yang benar. Orang-orang yang menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kemaslahatan dalam segala perkara dan urusan yang ada. Akhlak yang mulia tersebut adalah at-ta'anni wa adamul ajalah. At-ta'anni artinya adalah ketenangan, ketelitian, kewaspadaan, dan adamul ajalah adalah tidak tergesa-gesa. Jadi kita berupaya mempelajari tentang ketenangan dan menjauhi ketergesaan. Mungkin kita beri judul pelajaran kita dengan tenang agar dapat menang. Ini mungkin ya secara mudahnya untuk dipahami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, ibu-ibu para akhwat dan ummahat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketenangan jiwa dan ketentraman batin adalah merupakan salah satu nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia merupakan bagian dari pemberian dan rezeki. Maka hendaklah kita berupaya dan berusaha untuk mendapatkan dan mencari dengan berbagai cara dan juga dari berbagai sisi dan arah yang ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Insyirah di ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Allah menyatakan salah satu nikmat yang batinah, yang tidak nampak, yang tidak terlihat adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada. Ini adalah nikmat, karunia, dan ini juga merupakan salah satu bentuk rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sebagaimana kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberi nikmat, karunia dan juga rezeki, yang mana dengannya dapat kita memenuhi dan menutupi segala keperluan dan kebutuhan yang ada. Bisa jadi berbentuk kesehatan, bisa jadi berbentuk uang, harta, bisa jadi berbentuk kelancaran urusan, dan seterusnya. Maka mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman bagi batin, bagi jiwa, juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan kepada kita di dalam surat yang mulia, surat Toha,
Allah mengajarkan ketika mengabarkan kepada kita tentang doa kalimullah Musa alaihi salam yang terdapat di surat Thaha ayat 25 hingga ayat 26. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku. Mendapatkan ketenangan adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Meminta, memohon, karena ini nikmat dan karunia darinya. Dan tidak terlepas dari itu, ma'asyiral muslimin, setelah berdoa kita juga harus berikhtiar dan berusaha. Apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu langkah dan cara. Bentuk kita menghadirkan upaya, bentuk kita mengerahkan segala daya. Kita ingin tahu, ketenangan itu adalah nikmat. Setelah meminta memohon kepada Allah, bagaimana langkah dan cara kita membekali diri dengan ilmu agar kita bisa mendapatkannya, dan apa saja perkara-perkara yang dapat merenggut atau merampas ketenangan dan kebahagiaan itu dari diri kita. Itulah ma'asyiral muslimin hal yang perlu dipahami. Kita tahu ini nikmat, karunia dari Allah, kebaikan, keutamaan dari Allah, betul. Tapi juga harus ada usaha untuk mendapatkan. Usaha dan upaya di dalam memelihara dan menjaga agar nikmat ini tidak hilang atau tidak jauh dari kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi, kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Zaman kita saat ini. Ketergesaan dan ketidaktenangan adalah perkara yang menjangkiti dan menghampiri setiap jiwa. Ditambah dengan dorongan syahwat dan beberapa hal-hal yang mendukung jiwa untuk tidak tenang. Jiwa untuk tidak memikirkan sesuatu jauh lebih dalam. Jiwa untuk terburu-buru, tergesa-gesa, kerasak-kerusuk. Sehingga yang ingin didapatkan adalah kebaikan, namun yang hadir di hadapan mata adalah kerugian. Kita membaca, melihat, menyaksikan, mendengar, ada tayangan, ada bacaan, hal-hal yang ma'asyiral muslimin semakin membuat sikap terburu-buru, tergesa-gesa benar-benar menguasai diri kita. Seseorang ma'asyiral muslimin terkadang berbicara banyak malahan, tapi tanpa ilmu. Terkadang seseorang bercerita panjang lebar sebelum dia melihat dengan kedua matanya. Sebelum dia mengetahuinya. Itu pun berita atau cerita yang diceritakan kepada dia. Dengan cepat langsung dinukilkan dan disebarkan. Terkadang ma'asyiral muslimin seseorang memberikan rekomendasi, memberikan pujian, mengarahkan, menganjurkan. Mantap, bagus. Padahal kaum muslimin dia belum pernah mencoba. Kalau kita berbicara misalnya tentang makanan, ditanyakan kepada dia, dia merekomnya.
mantap, enak, luar biasa. Padahal dia sendiri belum pernah mencicipnya. Dia sendiri belum pernah merasakannya. Ini diantara contoh-contoh bagaimana sikap terburu-buru, tergesa-gesa, tidak tenang, ya, benar-benar banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, para musyahidin dan musyahidat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita pelajari beberapa poin dalam pembahasan ini. Tidaklah tujuan kita kecuali hendak memperbaiki diri, hendak membersihkan jiwa kita, hendak mengelola dan menata sifat ajul, terburu-buru, tergesa-gesa, yang merupakan sifat asli yang melekat pada setiap manusia. Kita tidak diperintahkan untuk mengikis dan membuangnya. Karena Allah telah menjadikan itu bagian dari sifat dan tabiat yang melekat pada kita. Menunjukkan sisi insaniyah manusianya kita, makhluk. Tapi kita diperintahkan untuk menata, mengelola, memanagenya, supaya dia menjadi sumber kebaikan dan tidak membawa kita kepada keburukan. Para ulama menyebutkan at-ta'anni, ia bermakna taraffaq wan tadhar. Taraffaq itu artinya seorang tenang, lembut, santun, wantadhar, dan menunggu, tidak terburu-buru. Sehingga disebutkan secara bahasa, maknanya adalah al-but'u wa ma ashbahuhu minal hilm wa ghairih. Bertindak perlahan-lahan dengan kesantunan dan keberhati-hatian. Ini secara bahasa. Bertindak bukannya sama sekali tidak bertindak. Bertindak, bergerak, tapi perlahan-perlahan dengan kesantunan dan juga keberhati-hatian. Mengakhirkan aksi atau sebuah tindakan tidak langsung pada waktu itu, dan melakukannya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kewaspadaan. Ini secara bahasa. Secara istilah, di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'anni adalah adamul ajalah. Ta'anni, kewaspadaan, keberhati-hatian, ketenangan tadi adalah tidak terburu-buru dalam segala perkara, dalam segala urusan. Fi talabi syai'in minal asya', seseorang tidak terburu-buru dalam mendapatkan atau mengupayakan sesuatu. Dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa. Dia mengedepankan pengamatan, analisa, melihat ya langkah dan cara yang akan dia gunakan, yang akan dia jalankan. Bukan berarti duduk bersantai-santai, berleha-leha, tidak. Dia tidak lakukan saat itu demi mengedepankan pertimbangan, dengan melihat mana dia maslahat dan mana dia mafsadah. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang yang ajul, terburu-buru, tergesa-gesa, dia adalah as-safih, orang yang jahil, orang yang ya lemah akalnya. Sedangkan orang-orang yang mengedepankan at-ta'anni wa tu'adah, tenang, waspada, ya, matang di dalam pemikirannya, jauh di dalam melihat ya ke depan langkah ataupun cara yang hendak dia gunakan.
tidak terburu-buru, tidak gegabah. Ini adalah orang yang benar-benar memiliki ya kebijakan, memiliki kearifan, kecerdasan. Maka ma'asyiral muslimin, ya, seseorang mengupayakan, mengerahkan ya apa yang hendak dia lakukan di dalam mendapatkan sebuah tujuan, tapi dia lebih berhati-hati. Dia benar-benar waspada dalam mengerjakan, dalam melakukan, melancarkan misinya. Dan tidak lepas dari itu, kata para ulama, adalah at-tarafuq. Dia tetap lemah lembut, santun. Jangan karena mau maju ke depan, orang kita tarik ke belakang. Jangan karena mau naik ke atas, orang kita injak di bawah. Jangan ma'asyiral muslimin karena ya ingin dikenal, tapi dengan cara kita ya menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, dengan santun, lemah lembut, menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Ingin dapat kebaikan buat diri, tapi tidak dengan merugikan orang lain. Ini lebih kurang ya secara istilah. Berhati-hati dalam bertindak. Begitulah ya dapat kita simpulkan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kita lihat setelah definisi dalil-dalil di dalam Al-Quran. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan banyak ma'asyiral muslimin tentang hal ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai kondisi dan keadaan. Agar kita itu mendapatkan sebaik-baik bimbingan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari ketergesaan. Artinya, sikap terburu-buru dan tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang memang menempel dan melekat pada manusia, siapapun dia. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kalian terburu-buru. Ini ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan bagaimana penolakan, penentangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka ketika diperingatkan, bertakwa kalian kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, segeralah kalian kembali kepada agama yang lurus. Kalau kalian tidak ingin azab Allah Jalla wa'ala turun, menimpa dan membinasakan kalian, mereka malah dengan angkuh dan sombong berkata, perlihatkan kepada kami ayat-ayat Allah itu. Perlihatkan kepada kami tanda-tanda kebesaran Allah itu. Mana dia azab ancaman yang kalian peringatkan kami dan kalian takut-takuti kami dengannya. Nih, sifat mereka. Menentang. Malah meminta agar azab diturunkan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya manusia memang begitu sifatnya. Manusia memang begitu tabiatnya. Terburu-buru, tergesa-gesa. Hatta dalam hal ini, bukannya mau menerima kebenaran, malah melakukan penolakan dan kemudian menantang Allah Jalla wa'ala untuk menurunkan azabnya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Perlu dipahami bahwa sikap
tidak tenang, terburu-buru, gegabah, tergesa-gesa, itu adalah sifat asli dan tabiat alami yang melekat pada manusia. Salah satu yang menjadi pendorong sifat ini mendominasi atau makin menjadi-jadi sehingga menguasai seseorang, itu adalah syahwat. Syahwat, ada kehendak, ada hasrat, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Maka ini yang mendorong seseorang untuk menjadi sosok yang terburu-buru, tergesa-gesa, kerasa-kerusuk, enggak tenang. Para ulama menyebutkan di antaranya Imam Qatadah rahimahullah. Allah Jalla wa'ala, kaum muslimin, menjadikan di antara yang Allah tempatkan pada manusia itu adalah syahwat. Siapa yang menempatkan dan meletakkan itu pada manusia? Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita. Makanya kita punya hasrat, punya keinginan, punya kecondongan, punya kecenderungan. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Ya, di antaranya itu adalah materi ujian buat kita. Kita harus berusaha untuk tidak mengikuti syahwat kita. Kita harus berupaya untuk menundukkan, ya, untuk mengalahkan syahwat kita, untuk tidak mengekor dan tidak diperbudak oleh syahwat kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah letakkan pada makhluknya, bukan hanya manusia, syahwat, terbagilah makhluk menjadi 3. Ada makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, dia memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Humul malaikah, mereka para malaikat. Ada makhluk yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan, mereka punya syahwat tapi nggak punya akal. Mereka adalah al-bahaim, hewan. Punya syahwat tapi nggak punya akal. Ada pula yang Allah Jalla wa'ala berikan 2 komponen ini. Punya akal yang sehat dan punya syahwat. Punya keinginan, punya hasrat. Mereka adalah manusia. Berarti lengkap tuh buat kita. Harusnya kita ya berusaha mengelola 2 komponen ini. Supaya benar-benar membawa kita kepada kemuliaan. Namun kata Imam Qatadah rahimahullah, ada orang yang mampu akalnya menundukkan syahwatnya, maka dia akan berada di barisan para malaikat. Kalau akalnya berhasil menundukkan, ya, menundukkan syahwatnya, akalnya tidak mudah diotak-atik, ya, atau diperbudak oleh syahwatnya, maka dia akan berada di barisan para malaikat. Sedangkan apabila seseorang syahwatnya yang mendominasi, ya, yang berkuasa, akalnya yang mengekor dan mengikuti, maka jadilah dia bersama para penghuni rimba, para hewan. Nah, ma'asyiral muslimin, disinilah kita perlu membekali diri dengan ilmu. Ya, saya manusia loh Ustaz, betul. Ya. Cuman jangan menghinakan diri dengan menjadikan syahwat yang menguasai dan akal kita yang diperbudak olehnya. Sehingga di antara imbasnya adalah kita menjadi sosok yang tidak tenang, yang gegabah, terburu-buru, baik di dalam permasalahan hati kita, begitu juga dalam ucapan kita, begitu juga dalam perbuatan kita. Mau dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perlu dipahami poin yang kita sebutkan tadi. Bahwa sikap terburu-buru, tergesa-gesa itu memang sifat asli manusia.
Lalu kenapa dia menjadi buruk? Karena nanti ada sifat terburu-buru yang terpuji juga. Kenapa dia menjadi buruk atau membawa kepada keburukan? Karena ada syahwat. Orang yang mengikuti syahwatnya, maka sifat terburu-buru dan tergesa-gesa ini makin memperburuk keadaan dia. Makanya terburu-buru, tergesa-gesa dalam segala hal. Padahal sudah ada pada dia, tapi buru-buru juga, tergesa-gesa juga untuk mendapatkan lebih. Sehingga tidak lihat lagi proses. Ya, apalagi yang dilihat mungkin di tontonan atau yang didapatkan pada bacaan seorang yang sukses, seorang yang kaya raya. Dia tidak lihat perjalanan orang itu jatuh bangunnya seperti apa. Yang dia lihat keadaannya sekarang dia jadi seorang miliarder yang kaya raya. Lalu dia berangan-angan ingin seperti orang itu pula. Ya. Dia tidak lihat bagaimana proses, usaha, perjuangan, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang itu. Dia ingin instan supaya mendapatkan keberhasilan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itu dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Kita pindah kepada ayat yang kedua. Ini juga Allah kabarkan kepada kita dan langsung Allah sebutkan contohnya. Ya, bagaimana fakta dan kejadian dalam kehidupan kita. Agar kita dapat memperbaiki diri dan menata hidup kita ini. Surat Al-Isra ayat 11. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Manusia itu berdoa untuk keburukan. Ya, dia berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dia berdoa keburukan ini ya bisa untuk dirinya, bisa juga untuk keluarganya, atau mungkin juga untuk hartanya, atau mungkin untuk sebuah urusan yang sedang dia jalankan. Dia berdoa untuk keburukan ya, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Allah katakan ini sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Begitu dia melihat ada sesuatu aja, ma'asyiral muslimin, di luar harapan dia, di luar ekspektasi dia, di luar keinginan dia, tidak masuk di dalam perencanaannya, dia langsung serta-merta berdoa kepada Allah untuk keburukan. Habislah bisnis saya. Hancurlah urusan saya, sial hari ini, dan seterusnya. Apalagi sikap tidak tenang atau tidak mawas diri, tidak mengontrol diri pada sebagian orang tua. Anaknya mungkin melakukan sesuatu yang tidak dia harapkan, sesuatu yang tidak dia inginkan. Keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Dasar kamu nih memang betul-betul hewan. Anak dibilang hewan. Kalau sempat anaknya sedikit cerdik dan pintar menjawab, tidak apa-apa, saya hewan, tapi situ ibunya hewan. Dibalasnya? Tidak ada. Lebih parah daripada itu kadang dikatakan, ini anak-anak setan, Ustaz. Allah, subhanallah. Tahan. Jangan terburu-buru. Apalagi ketika seorang mengatakan itu dikhawatirkan bertepatan dengan waktu di mana para malaikat mengaminkan doa. Tidakkah dia takut keburukan dan kemadaratan itu menimpa dia, keluarganya, pada segala perkara dan urusannya?
Doa yang baik. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Enggak semua yang kita rencanakan itu akan berjalan ya sesuai yang kita harapkan. Tapi begitulah manusia, terburu-buru. Allah kemudian mengatakan wa kanal insanu ajula. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan adalah manusia itu ajula. Sosok yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Dia berdoa kebaikan cepat. Tapi juga berdoa untuk keburukan juga cepat. Ini yang perlu dirubah. Kawal diri kita, kontrol. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu ucapan yang baik, yang benar. Baik ketika aku sedang senang atau ketika aku sedang marah. Berat Ustadz, betul. Berat buat setiap kita. Senang, kita mungkin masih bisa mengontrol. Barakallahu fiik. Lihat anak pulang bawa rapor nilainya bagus. Hasil ulangannya bagus. Padahal tadi malam nggak ada mendampingi anak belajar. Baca aja lah sendiri. Kakak pahami aja. Kerjakan tugasnya itu. Nah, dia sibuk dengan apa? Dengan handphonenya. Dia sibuk dengan dunianya. Besok anak bawa nilai bagus. Nah, tuh apa kata Umi? Tidak percaya kakak kan? Senang. Ketika senang mungkin bisa mengontrol. Banyak juga yang tergelincir. Tapi ketika marah, ini memakan banyak korban. Keluar celaan, keluar makian. Minta kepada Allah, ya Allah, jaga lisanku dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Tetap bisa mengontrol diri sehingga yang keluar ucapan yang baik. Barakallahu fikna. Tidak apa-apa, jangan nyerah, terus berusaha. Tandai yang jawaban yang salah itu, ini jawaban yang benar. Ingat nanti ketika ujian akhir, jangan keliru atau salah menjawab lagi. Selesai. Tapi kan tidak semudah itu. Kita menyampaikannya mudah, dalam prakteknya berat. Makanya perjuangan kita dalam hal ini termasuk ibadah. Membersihkan diri, menyucikan diri dari sifat buruk ini. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tinggalkan surat Al-Isra ayat 11. Kita lanjutkan surat Thaha ayat 114. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi secara makna dan kandungan di dalamnya berlaku untuk setiap kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqadha ilaika wahyuh. Janganlah engkau, wahai Rasul kami, tergesa-gesa, terburu-buru membaca Al-Quran sebelum ia selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah olehmu, wahai Rasul kami, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Thaha ayat 114. Kita lihat beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini. Dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan Nabi, wala ta'jal. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, wahai Rasul kami. Ketika Al-Quran itu dibacakan oleh malaikat Jibril kepadamu, jangan kau terburu-buru, jangan tergesa-gesa, sampai selesai dulu semuanya diwahyukan kepadamu. Ini yang Allah peringatkan. Para ulama mengatakan Nabi SAW, beliau terburu-buru, tergesa-gesa. Pertama,
karena beliau memiliki rasa cinta dan sayang yang besar untuk umatnya. Beliau sangat menginginkan kebaikan dan kemaslahatan untuk umat ini. Apa yang Allah wahyukan itu adalah ilmu. Bermanfaat buat umat, dunia dan akhirat mereka. Maka Nabi SAW, karena rasa cintanya, rasa sayangnya, kepeduliannya, dan kesantunannya kepada umat ini, beliau ikuti malaikat Jibril ketika membaca ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, agar beliau itu mendapatkan banyak ayat atau banyak wahyu yang diturunkan. Sehingga semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa disampaikan kepada umat ini. Maksudnya begini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Kalau tidak diikuti, tentu waktunya termakan. Jadi malaikat Jibril lagi baca, beliau diam aja. Harusnya dalam waktu itu bisa banyak ayat menurut beliau, bisa banyak wahyu yang disampaikan, tapi karena dengar dulu baru kemudian baca, kan akhirnya kemakan waktunya. Ya, kemakan waktunya. Jadi nggak banyak ayat atau wahyu yang bisa beliau terima. Beliau mau lebih banyak lagi supaya bisa banyak yang disampaikan ke umat. Umat ini jadi banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Itu sebenarnya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, bukan begitu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kita sebagai penuntut ilmu, ya, kita punya, karena kita manusia, kita punya sifat tidak tenang dalam artian terburu-buru, tergesa-gesa, ingin banyak. Makanya kadang, ya, kalau sempat sedang hangat pembahasan, lalu kata ustadznya, insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan, Bu. Langsung, itu kan. Harus dibagi. Maunya apa? Langsung. Kalau itu kajiannya, kajian tematik. Kalau kajian kitab, iya Ustadz, langsung sekali duduk itu langsung satu kitab. Para ulama mengatakan, barang siapa yang menyerbu semuanya, yang akan hilang dan lari darinya juga semuanya. Pelan-pelan. Tapi ingat, Nabi SAW karena rasa cintanya, beliau ingin dalam satu waktu diturunkan wahyu itu bisa banyak ayatnya. Makanya beliau menghemat waktu dengan mengikuti malaikat Jibril dalam bacanya. Ternyata ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata para ulama, kenapa beliau mengikuti bacaan malaikat Jibril? Karena kita mengetahui bersama di antara keistimewaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, alaihi afdalus salah wa atammus salam. Beliau itu tidak membaca dan tidak menulis. Jadi, beliau khawatir kalau tidak diikuti malaikat Jibril, nanti beliaunya tidak bisa baca atau tidak bisa hafal. Karena kan menghafal prosesnya dengan membaca dulu dan diulang-ulangi, barulah kemudian bisa hafal. Maka beliau ikuti bacaan malaikat Jibril saat itu, supaya beliau tidak lupa. Bisa langsung baca dan bisa langsung mengingatnya. Dalam ayat yang lain di surat Al-Qiyamah ayat 16 Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan wahai Rasul kami kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena engkau hendak terburu-buru atau cepat-cepat menguasainya. Lita'jala bih. Tenang. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang mengumpulkannya. Kami yang mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu. Artinya kami yang membuat kau bisa hafal.
bukan karena usaha dan upayamu. Kami yang mengajari, yang memudahkan engkau untuk menghafal. Summa inna alaina bayana. Kami juga nanti yang akan memahamkan kepadamu tentang tafsirnya. Jadi ma'asyiral muslimin, beliau ikuti itu karena beliau ingin cepat bisa baca, menghafal. Ya, makanya ma'asyiral muslimin beliau ikuti. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menegur. Allah ingatkan, janganlah engkau bersandar kepada dirimu. Ingat, yang mengajarimu, yang memudahkan engkau untuk menghafal Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena kemampuan dirimu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hal ini yang perlu kita pahami dalam perjalanan kita belajar ilmu agama. Kita bisa memahami bahasa Arab, kita bisa menghafal mufradat kosakata, kita bisa menerjemahkan, kita bisa membaca kitab gundul, kita bisa menghafal Al-Quran, bahkan menamatkan hafalan Al-Quran. Itu kemampuan dari Allah. Allah yang mengajarkan, Allah yang mudahkan. Makanya, jadikan salah satu pengingat dan nasihat. Kok tidak bisa ya Ustadz, saya menghafal ayat ini? Sudah capek pula rasanya Ustadz. Ya, mengulang-ulang tidak masuk. Salah satu yang perlu diperiksa adalah, sudahkah kita menyerahkan urusan ini kepada Allah? Barangkali ada ujub tadi dalam diri kita, bangga. Oh, ayatnya sepanjang ini, cuman geleng lah nih. Kecil nih Ustaz. Ya. Kecil maksudnya apa? Maksud dia tidak panjang nih ayatnya, kayaknya mudah. Apalagi pas dibaca ada beberapa mufrodat kosakata di dalam ayat itu yang familiar, yang dia hafal. Sebentar nih Ustaz. Ya. Dia tidak meminta atau memohon kepada Allah. Dia bersandar kepada kemampuan dirinya. Ini salah. Ini yang Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan Nabi SAW. Kemudian, ma'asyiral muslimin, makna yang ketiga. Kata para ulama, beliau mengikuti bacaan malaikat Jibril agar beliau nanti ketika mendapatkan penjelasan dan keterangan tentang ayat bisa fokus. Karena kan udah dibaca tadi, udah dihafal. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan demikian. Tenang dulu, ya, dengarkan dan simak dulu. Nanti setelah itu baru dibaca. Kami yang melancarkan bacaan Al-Qur'anmu, kami yang memudahkan kau menghafal hafalanmu, dan kami juga yang akan memahamkan isi dan kandungan dari ayat yang diturunkan kepadamu. Nabi SAW ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua tujuan beliau itu baik, ma'asyiral muslimin. Tapi Allah Jalla wa'ala mengatakan, jangan perturutkan sikap ketergesaan, terburu-buru. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Maka di ujung ayat Toha 114 itu Allah katakan, ini wahai Rasul kami, wa qur rabbi zidni ilma. Minta ilmu kepada Allah sehingga Allah nanti mudahkan engkau menghafal, membaca dengan baik, menghafal dengan lancar. Allah juga yang akan memahamkan engkau tentang tafsirnya. Ya, apa tafsirnya yang benar. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, itu menjadi pengingat bagi kita para penuntut ilmu. Kadang-kadang kita gegabah, terburu-buru. Baru baca satu penjelasan kita dah langsung menyimpulkan. Belum baca seluruhnya, baru satu baris, dua baris kita langsung mengatakan, wah ini gampang. Padahal apa? Masih panjang penjelasan di bawahnya. Terburu-buru, tergesa-gesa. Kita berusaha, ya, langsung menghafal. Saya tidak ada cerita Ustaz. Saya yang
yang ada di depan saya hafal ya langsung Ustaz. Bacalah dulu Bu. Ya. Tenangkan diri ibu, baca berulang-ulang kali. Tapi dia menganggap bahwa apa? Enggak perlu, saya langsung hafal. Ternyata enggak masuk-masuk kaum muslimin. Karena ada langsung buka tutup Al-Quran, buka tutup Al-Quran. Harusnya dibaca dulu. Kenapa? Dengan membaca itu melancarkan bacaan. Kalau bacaannya sudah lancar, pengulangan itu secara tidak langsung memberikan, ya, mengantarkan maklumat ke dalam ingatan. Perasaan ada wah tadi di sini. Kok saya baca enggak ada wah? Akhirnya apa? Oh iya, wa qur rabbi zidni ilman. Ada wahnya. Jadi ingat. Karena dibaca-baca ulang kali. Kita juga ma'asyiral muslimin hafal kadang-kadang tiap hari lewat di jalan itu baca iklan. Kita jadi tahu. Begitu bertukar kita langsung kemarin iklan apa? Iklannya alas kasur. Kok sekarang dah ganti pula dengan gorden? Banyak barang yang didiskon nih. Ingat karena tiap hari baca, lihat. Padahal tidak ada niat untuk menghafal. Ini Al-Quran. Ya, ini ilmu agama. Tenang. Ya, tenang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat berikutnya. Di surat An-Nisa ayat 94. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah peringatkan, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang ada ketika ayat mulia ini diturunkan adalah mereka para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Secara makna dan kandungan, maka ayat yang mulia ini juga menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, kata Allah, maka telitilah, berhati-hati, waspada, mawas diri, ya, gunakan kejelian, gunakan ketelitian, kedepankan kewaspadaan, jangan memperturutkan ketergesaan. Ingat, al-ajalah ummun nadamah. Sikap terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah induknya atau sumbernya penyesalan. Nanti nyesal. Tenang dulu. Teliti. Ya, lihat baik-baik. Siapa yang kalian hadapi. Lalu kemudian kata Allah, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu bahwa kamu bukan orang yang beriman. Jadi dia di medan pertempuran itu ada yang mengucapkan salam. Jangan sebelum engkau meneliti, sebelum engkau memastikan, engkau sudah langsung menolak dan menyanggah. Ada yang mengucapkan salam, lasta mu'mina, kau bukan orang beriman. Lalu kemudian engkau memeranginya atau membunuhnya. Dengan maksud untuk mencari harta benda dan kehidupan dunia. Untuk dapat ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga dengan itu kau terburu-buru, tergesa-gesa. Ini dia tadi. Mengharapkan harta, kehidupan dunia itu syahwat. Syahwat, kecondongan, kecenderungan ke sana. Lalu kemudian dia mendorong sikap terburu-buru, tergesa-gesa untuk langsung melakukan aksi dan tindakan. Akhirnya orang itu diperangi dan dibunuh. Kata Allah, jangan begitu. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Kalian juga begitu dahulu. Kalian juga begitu dahulu. Lalu kemudian Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kalian. Fatabayyanu, maka telitilah. Itu yang diperintahkan, telitilah.
Sesungguhnya Allah zat yang maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin, ini juga menyentuh ya sisi atau bagian dari kehidupan kita. Kita terkadang tidak cross check, kita terkadang tidak tabayun, nggak mau tanya, nggak mau periksa, tiba-tiba langsung datang dengan hasil dari analisa dan penilaian kita. Ketika disanggah, nggak begitu do bang, kata istrinya. Begini maksudnya bang, kata suaminya pak, nggak ada cerita. Yang berlaku di rumah ini, saya kepala keluarga. Saya kepala keluarga. Hah? Nggak mau terima. Terburu-buru. Begitu juga ya istri. Suaminya udah menjelaskan panjang lebar. Istri yang mengatakan apa? Banyak cakap. Ya. Apapun yang abang jelaskan bang, ngalur ngidul kemana-mana, tetap saya tak percaya. Payah begini ma'asyiral muslimin, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam menilai sesuatu. Kenapa tidak menenangkan diri dulu? Kenapa tidak bersabar untuk melihat, mendengar, ya, untuk bersikap bijak? Kita hanya bisa melihat zohir yang ada. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati atau di dalam dada manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, pernah dalam sebuah peristiwa, Usamah bin Zaid itu diutus dengan beberapa orang. Ya, beberapa orang pasukan kaum muslimin. Lalu ketika dia melewati sebuah tempat, ya, melewati sebuah tempat, mereka memergoki atau menangkap seseorang. Ya, dari pasukan musuh. Nyata ini pasukan musuh. Ya, kepergok, ketangkap. Oleh Usamah bin Zaid langsung dihunuskan pedangnya. Ini orang yang ada di depannya langsung mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mengucapkan syahadat dia. Usamah bin Zaid nggak mau dengar, nggak mau terima. Langsung kemudian membunuhnya. Lalu kemudian Usamah bin Zaid ini bercerita kepada Nabi SAW. Ya, bercerita kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Nabi SAW menegur Usamah bin Zaid. Nabi SAW mengatakan, aqataltahu, apakah kau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Kau membunuhnya? Apa kata Usamah bin Zaid? Tapi dia mengatakan, wahai Rasul, adalah untuk membela dirinya. Bukan kejujuran, bukan keikhlasan. Takhawufan. Karena takut untuk membela diri. Nabi SAW berkata kepada Usamah bin Zaid, halla syaqaqta sadra, wahai Usamah, kenapa tidak kau belah dulu dadanya, lalu kau lihat dalam hatinya, benarkah dia mengatakan itu, ikhlas atau tidak? Nabi SAW tegas dalam hal ini, karena yang dihadapi Usamah bin Zaid, seorang yang alim. Ya, kenapa kau terburu-buru, tergesa-gesa mengambil sebuah sikap? Kenapa engkau tidak menunda dulu untuk melihat dan menganalisa? Kan ini orang udah kepergok, ketangkap, tahan dulu. Kan bisa diinterogasi dan segala macamnya. Kenapa langsung mengambil sikap untuk apa? Membunuh dan menghabisi nyawanya. Dia mengucapkan syahadat. Kata Usamah bin Zaid, tapi dia pura-pura, wahai Rasul. Dia karena takut. Rasul SAW mengatakan, kenapa tidak kau belah dadanya? Kau periksa dalam hatinya, betul enggak? Ikhlas atau tidak? Apa kata Usamah bin Zaid? Aku berharap, ya, teguran dari Nabi hari itu beliau ulang-ulangi, ya, menjadi hari pertama aku baru masuk Islam. Jadi benar-benar ma'asyiral muslimin, ya, butuh ketelitian, butuh ya kewaspadaan. Karena ma'asyiral muslimin, kita ya dalam kondisi dan keadaan seperti itu terkadang pikirannya pendek. Pokoknya mau cepat, mau beres. Nah,
Kenapa kita katakan tadi menyentuh bagian dari kehidupan kita juga? Hati-hati kaum muslimin melihat seseorang, mengetahui keadaan seseorang. Ya, kita memang tahu secara zohir saja. Tapi bila kita mampu untuk lebih bijaksana, jangan berlebih-lebihan di dalam memberikan penilaian atau mengatakan tentang saudara kita. Baru lihat seseorang mungkin kalau di kalangan akhwat, kalangan ummahat, barangkali jilbabnya belum syar'i, pendek misalnya. Jangan langsung, wah ini yang jilbab pendek ini parah nih Ustaz, parah. Nggak ada nilai, nggak ada harganya nih wanita. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kemana-mana penilaian dan analisa. Kenapa? Terburu-buru tadi. Tenang, ya. Apalagi ma'asyiral muslimin, mungkin beliaunya juga datang ke majelis ilmu. Langsung kemudian langsung semua mata tertuju ke arah dia. Wah, anak baru ya. Kenapa? Jilbabnya pendek, pakaiannya masih beginian. Ya, kenapa tidak disambut dengan senyum, dipersilakan, bahkan dia diutamakan, silakan duduk di depan, dikasih tempat supaya dia bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik. Tidak inginkah kita mengambil andil atau menjadi sebab saudara kita mendapat hidayah? Ini pura-pura aja nih Ustaz. Ya, kalau mau ngaji tidak begini seharusnya bajunya. Dia nggak punya baju selain itu. Lihat apa kata Allah, kadzalika kuntum. Kalian juga begitu dulu. Kalian kan juga tidak langsung menerima kebenaran. Kalian juga caliak-caliak jauh. Tengok-tengok dulu dari jauh dulu. Kenapa sekarang terburu-buru? Ya, lihat orang nggak mau, nggak diajak pergi kajian nggak mau, langsung ya udah. Ya, ini memang peliharalah bodoh tuh. Kemana-mana ma'asyar. Tenang, jangan terburu-buru mengatai orang. Ya, ada sikap yang lebih baik di dalam mengajak, membawa dia. Kenapa langsung dikata-katai? Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan, begitu kalian dulu ingat. Ya, kalian menolak melihat orang mungkin mencemooh syariat Allah misalnya, menertawai para lelaki yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, atau para wanita yang menutup auratnya, mengenakan hijabnya. Maka setentang kekeliruannya, kesalahpahamannya kita luruskan, tapi tanpa mencela dan merendahkan orang itu. Jadi ma'asyiral muslimin, ingat, kita juga bisa berada di atas Islam dan sunnah karena hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam mencela dan merendahkan orang lain. Ayat berikutnya. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini juga menyentuh bagian dan sisi dari kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik ke hadapanmu membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Cross check, periksa. Janganlah engkau terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Seperti apa? Mencela mereka, merendahkan mereka, menjauhi dan meninggalkan mereka. Sehingga apa yang kau lakukan membuat engkau menyesali segala perbuatanmu. Tenang. Berhati-hati. Terkadang berita tidak seperti kenyataan yang ada. Apalagi di zaman kita, ma'asyiral muslimin. Jangan mudah terpancing, terprovokasi. Zaman fitnah, tidak ada yang lebih baik kita sibukkan diri dengan belajar ilmu agama, mendalaminya, kemudian memperbanyak amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Nabi SAW dalam sebuah hadis berkata kepada sahabat yang mulia Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW, "Inna fika la khuluqaini yuhibbahumallah, al-hilmu wal-ana'ah." Wahai sahabatku, dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua sifat itu al-hilm, santun, wal-ana'ah, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dua sifat itu ada pada dirimu. Dua sifat yang Allah cintai. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini, dua akhlak ini, Allah Jalla wa'ala berikan kepadaku sebagai anugerah atau aku mendapatkannya dari hasil usahaku?" Maksudnya, dianya juga sudah latihan untuk bisa memiliki sifat santun dan tenang. Dia juga melatih dirinya, membiasakan dirinya. Sekarang dia bertanya, apakah memang Allah berikan itu kepadaku sebagai sifat asli atau aku mendapatkannya melalui usahaku, melalui latihan dan pembiasaan yang aku jalankan? Kata Nabi SAW, tidak, Allah yang memberikan itu kepadamu. Berarti sifat asli. Berarti tabiat alami. Maka dia berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan dua akhlak ini, dua sifat yang mulia ini kepada diriku. Dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Jadi ma'asyiral muslimin, kita bisa lihat ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak zalim dalam menciptakan kita dan juga di dalam mengatur rezekinya. Bahwa memang kita punya sifat asli, terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi di antara kita juga ada yang mendapatkan secara asli, secara alami, sikap al-ana'ah, tenang. Sehingga ketenangan yang Allah anugerahkan kepada dia itu bisa mengakomodir sifat terburu-buru dan tergesa-gesa yang ada. Terarah. Ya, sifat terburu-buru tergesa-gesanya ini. Salah satu contohnya terarah, dia terburu-buru tergesa-gesa fi umuril akhirah, dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia mah enggak. Ya, mungkin tetangga udah gonta-ganti mobil misalnya. Ya, kemudian warga komplek mungkin renov rumah, ganti cat rumah, bentuk rumah, tambah lantainya, habiskan semua tanah yang ada, dia tetap tenang. Tidakkah situ ketinggalan? Enggak. Yang ada nih aja udah capek buat saya menyapunya, ditambah juga tingkatnya lagi yang enggak taluk dia menyapu dah. Ya. Begitu dia membawakan diri. Yang ada pada saya ini sudah susah saya untuk mensyukurinya. Apalagi mau ditambah lagi. Mau dibuat besar-besar pun saya dengan suami aja di rumah berdua. Tak terpengaruh. Jadi ada sifat tenang yang Allah berikan sebagai sifat asli alami. Ternyata Allah Jalla wa'ala juga membuka ruang dan celah. Kita bisa dapat sikap tenang itu kalau memang tidak langsung Allah anugerahkan kepada kita. Allah akan berikan melalui usaha, melalui upaya, melalui pembelajaran dan latihan. Mari kaum muslimin, kaum muslimat, kita latih diri kita. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kalau orang awak mengatakan don bagageh. Ya. Tenang. Kalau kita tertinggal dalam urusan dunia, itu bukan ketertinggalan yang berarti. Ya. Dunia sementara. Tapi kalau tertinggal kita dalam urusan akhirat, kapan terakhir kita pernah menyesali itu? Allah, nak bertambah-tambah hafalan Ustaz, kawan ternyata dah selesai dia, dah masuk juz 29. Ya, awak masih juga di juz 30, Ustaz. Kapan pernah terakhir menyesali itu? Kapan pernah merasa rugi akan hal itu? Nah, jadi ma'asyiral muslimin, lihat, Allah itu sempurna dalam menciptakan kita. Makanya berusaha kita terus belajar, memperbaiki, membenahi.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi SAW mengatakan, "At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan." Sikap tenang, teliti, waspada, bergerak dengan kesantunan, dengan kebijakan, itu adalah taufik dari Allah. Sedangkan sikap terburu-buru, tergesa-gesa, itu datang dari waswasnya syaitan. Datang dari waswasnya syaitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi, dari jalan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Nabi SAW mengatakan, "Atu-ada fi kulli syai' illa fi amalil akhirah." Sikap tenang, tidak gegabah, tidak kerasa kerusuk, tidak terburu-buru, sangat dicintai dalam setiap perkara. Kecuali dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, kita dituntut bersegera, bergegas, berlomba-lomba. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang masyhur, penggalan yang masyhur kaum muslimin, baik di lisan dan di pendengaran kaum muslimin. Al-Baqarah ayat 148. Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi kaum muslimin dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan, iya, kita dituntut untuk bersegera, bergegas, berlomba-lomba. Namun itu juga tetap mengedepankan keberhati-hatian dan kewaspadaan. Ya, jangan sampai kita berlebih-lebihan lalu kemudian ma'asyiral muslimin membuat kita keluar dari ketentuan dan batasan. Jangan pula kita mengendor sehingga meremehkan, menggampangkan, membuat ya syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan agamanya tidak agung dan tidak mulia dalam hati kita. Jadi berada di pertengahan. Tapi dalam segala urusan dunia kita dituntut untuk tenang. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah kita mengetahui dalil-dalil tadi, kita coba lihat dalil berikut ini. Ya, ini juga menunjukkan bahwa sikap tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa merupakan akhlaknya para nabi, para rasul. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Allah menyebutkan tentang nabi yang mulia Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 24. Dalam surat An-Naml, surat An-Naml ayat 27. Tapi ceritanya bisa dilihat dari ayat 23. Ini mulai burung hudhud ya menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun azim. Wahai Nabi Sulaiman, aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka jadi raja. Dan dia dianugerahi, diberikan segala sesuatu oleh Allah. Punya harta. Dan dia memiliki singgasana yang besar. Kata Hudhud. Lalu kemudian dia lanjutkan laporannya. Wajadtuha wa qaumaha. Aku dapati dia dan kaumnya. Yasjuduna lisyams. Sujud kepada matahari. Min dunillah. Ya, tidak beribadah kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah memperdaya mereka, telah menipu amalan mereka. Fasaddahum anis sabil, sehingga mereka sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, maka mereka enggak dapat petunjuk.
Ceritanya kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi Sulaiman itu lagi mengatur barisan pasukannya. Hud-Hud tidak terlihat di situ. Maka ketika Hud-Hud datang, Nabi Sulaiman bertanya, apa gerangan yang terjadi? Dari mana engkau? Hud-Hud pun memberikan laporan seperti 2 ayat yang telah kita baca tadi. Kaum muslimin lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kebijaksanaannya, dengan kearifannya, apakah langsung, oh begitu, ada wanita jadi raja, terus menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu, ayo sekarang berangkat, serbu. Enggak. Nabi Sulaiman mengatakan, qala, ia berkata, sananzur. Kita akan lihat dulu, kita akan cek and recheck dulu. As-sadaqta am kunta minal kadibin? Adakah kau benar, jujur, atau kau termasuk yang berdusta? Jadi jangan gegabah, jangan terburu-buru, langsung memberikan penilaian, langsung menarik kesimpulan, langsung memberikan vonis dan hukuman. Tahan. Ini sebagai contoh. Contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin, di kalangan para nabi, para rasul. Allah tabaraka wa ta'ala kaum muslimin menceritakan di dalam surat Al-Anbiya, nabinya yang mulia, Yunus alaihi salam. Allah tabaraka wa ta'ala kabarkan kepada kita di ayat 87 dari surat Al-Anbiya. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam setelah mendakwahi kaumnya, ditentang, ditolak. Kita tahulah bagaimana umat terdahulu penolakan dan penentangan mereka. Allah memang tidak merinci di sini, tapi benar-benar memberikan beban buat Nabi Yunus alaihissalam. Sekaliber Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, dapat tekanan seperti itu luar biasa. Maka sudah diperingatkan kaumnya tetap menentang, melawan. Mana dia azab itu? Tunjukkanlah kepada kami. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun pergi meninggalkan kaumnya sebelum ada aba-aba atau perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Allah perintahkan sabar, panjangkan lagi sabar itu, kesabaran itu. Sabar itu tanpa batas. Jalani aja hari-harinya dulu. Ikhtiar tetap dilakukan, berdoa tetap gencar dipanjatkan, dan selalu menepati kesabaran tadi. Jangan tanggalkan kesabaran, jangan putus asa, jangan berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Yunus alaihissalam tinggalkan kaumnya. Lihat apa yang terjadi. Allah Jalla wa'ala menegur beliau. Di antara yang bisa kita pahami bahwa urusan dan perkaranya menjadi makin sulit dan rumit. Berhubungan dengan pelajaran kita bahwa ketika kita terburu-buru, tergesa-gesa, permasalahannya akan menjadi lebih sulit. Problemanya akan menjadi makin rumit. Ma'asyiral muslimin, kita nggak ikut panduan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita langsung memperturutkan dorongan hawa nafsu yang ada. Nabi Yunus alaihissalam dilempar dari kapal, ditelan oleh ikan paus. Lalu kemudian dimuntahkan ke daratan dalam keadaan lemah. Ketika beliau berjalan kembali ke kampungnya, ternyata kaumnya semuanya sudah beriman. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata ketika kita bisa lebih tenang, waspada, tidak terburu-buru, tidak termakan oleh isu, tidak menelan berita itu bulat-bulat, tanpa melakukan cross check atau pemeriksaan terlebih dahulu, permasalahan kita jadi makin susah. Tapi kalau kita tenang, insya Allah Allah tabaraka wa ta'ala jadikan urusannya mudah. Ini diantara pelajaran ma'asyiral muslimin. Makanya sikap terburu-buru dan tergesa-gesa akan menghilangkan sifat mulia dan utama dari diri kita, yakni as-sabru, kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berikut ini beberapa poin yang menjadi penutup dari pelajaran kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ketahuilah, bersabar, menahan diri, dan tidak tergesa-gesa
adalah akhlak yang mulia. Berarti lawannya terburu-buru, tergesa-gesa, cepat panikan, langsung ya menarik kesimpulan yang tidak memiliki sedikit pun kebenaran dan alasan. Itu semua akhlak yang tercela. Yang kedua, sifat terburu-buru, tergesa-gesa ini tercela. Terlebih lagi dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam melakukan suatu perkara. Kenapa? Orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa tidak dapat berpikir dengan baik. Dia terdorong oleh nafsu dan syahwatnya. Sehingga dia nggak bisa berpikir panjang, nggak bisa melihat dan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya di masa yang akan datang. Walaupun nggak langsung terlihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, mesti merasakan. Kita mungkin dulu ketika kecil, kadang-kadang anak kita ketika kecil itu kita kurang memanjangkan kesabaran. Ya, entah kenapa yang satu ini kalau dia buat salah memang ya sampai ke ubun-ubun rasanya emosi kita. Nah, terkadang kaum muslimin, walaupun itu cuman sekedar cubitan kecil ya. Kalau ibu-ibu mungkin bukan cubitan kecil, betul-betul dicubit, diputar mungkin gitu Bu ya. Ya, ini memang benar-benar yang satu ini. Ya, apalagi kemudian bersambung dengan kalimat, "Nggak ada ya kerjaan kamu kecuali menyusahkan Umi aja." Macam-macam. Ya. Ternyata kaum muslimin saat itu karena masih kecil ya takut. Tapi ternyata di dalam ya masa yang panjang ternyata efeknya baru kelihatan sekarang. Dia udah tumbuh besar, dah dewasa. Tekanan-tekanan dalam kejiwaannya, rasa sakit tentang ya masa lalu, dengan cara kita memberikan edukasi dan pendidikan yang tidak tepat kepada dia. Nah, sekarang kita yang harus menerima hasilnya, ya. Kadang-kadang ya kita menegur baik-baik, ya dia karena badannya udah besar gitu kan ya, dia gantian dia yang mukul meja, gantian dia yang menjatuhkan kursi, ya, gantian dia yang berdiri lalu kemudian memegang bahu kita. Apa maunya Abi? Ya, Umi mau ngomong apa? Nah, gantian dia yang mengarahkan ucapan itu. Makanya perlu memang untuk untuk mengasah ya sifat yang mulia ini dalam diri kita. Terlambat Ustadz, udah besar anak-anak, tidak ada kata terlambat. Karena perbaikan kita sekarang membantu perbaikan masa lalu. Perbaiki. Ya, jangan udah tua-tua kita masih juga seperti dulu. Bahkan mungkin makin kencang gitu kan. Nah, ada cerita Ustadz, anak pondok nih main menggas-gas saja, jangan. Tenang ya, supaya kita bisa memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan masa lalu. Lihat ma'asyiral muslimin, kata Imam Al-Munawi rahimahullah. Ya, beliau memberikan peringatan sekaligus mengingatkan ya, peringatan dan juga pelajaran. Panjangkan akal kita, pemikiran kita, kemudian tahan gejolak nafsu dan syahwat. Ajalah minasyaitan. Sikap terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Syaitan menggunakan itu untuk memasukkan was-was ke dalam hati kita. Bu, ibu kalau nggak sekarang, percayalah, nggak ada lagi waktu. Akhirnya apa? Oh ya gitu. Nah, ledakkan saat itu juga. Kacau jadinya. Ya, syaitan mengatakan kalau nggak sekarang nggak ada lagi waktu. Ya, kalau betul-betul mau dibasuh suami itu Bu, sekarang basuh Bu. Pakai semuanya. Sabun, pemutih gitu kan. Jadi akhirnya nggak bagus. Padahal kata beliau, kalau mau seorang itu bersabar dan tenang, dia bisa tasabbut. Dia bisa melihat dulu, ya, menganalisa dulu. Kemudian nazar fil awakib. Dia bisa memikirkan, apa saya akan begini, saya akan menasihati suami dengan suara yang tinggi di depan anak-anak.
Tentu tidak. Nanti berdua. Ya, apakah saya akan memarahi si abang, anak pertama, di hadapan adik-adiknya? Kalian tengok abang kalian ini. Badannya aja besar. Apalagi kemudian keluar kalimat, bangkainya aja besar. Kan Allahu Akbar. Jelek sekali. Tidak baik untuk kejiwaan dia dan tidak baik untuk adik-adiknya. Kita pun bisa jadi orang yang sakit apa? Sakit jiwa juga. Jadi ma'asyiral muslimin, kata beliau, hati-hati. Syaitan memanfaatkan itu untuk menipu dan memperdaya kita. Tenang. Ya, tenang, jangan terburu-buru. Terkadang dengan sedikit mengulur waktu, hasilnya akan lebih baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin, diingatkan dari pelajaran kita ini agar kita berhati-hati dalam menerima berita dan dalam menukilkannya. Jangan semuanya yang kita dengar mau kita ceritakan, mau kita beritakan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kalau sempat itu berita bohong, kita sudah ikut menjadi perpanjangan tangan atau penyambung lidah dalam kebohongan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, berikutnya. Tadi telah kita dengarkan, terburu-buru tergesa-gesa, tidak baik dalam segala perkara, kecuali dalam urusan akhirat. Maka kita dituntut untuk bersegera, bergegas, berlomba-lomba. Di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullah membuat rincian beberapa perkara yang dianjurkan di dalamnya kita ma'asyiral muslimin untuk apa? Untuk bersegera, untuk berlomba-lomba. Kata beliau, al-ajalah hiya as-sur'ah fi syai'. Sikap terburu-buru tergesa-gesa itu adalah cepat dalam melakukan sesuatu. Wahiyya mazmumah, dan dia tercela. Ya, tercela. Kenapa? Kita dituntut untuk tenang. Tenang terpuji. Tenang itu menjaga kehormatan diri. Tenang itu akan membawa kita kepada hasil yang baik. Dan sangat ditekankan kaum muslimin dalam melakukan kebaikan. Lalu kemudian kita tambahkan Imam Hatim Al-Asam rahimahullah mengatakan, kana yuqalu al-ajalah minasyaitan. Dikatakan terburu-buru tergesa-gesa itu dari syaitan, kecuali pada 5 perkara. Ini yang perlu kita pahami. Terburu-buru tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali pada 5 perkara. Yang pertama, ita'amut ta'am. Menghidangkan jamuan bila tamu telah datang. Ita'amut ta'am idha hadarat dhaif. Hidangkanlah segera jamuan bila tamu sudah datang. Jangan dipakai di sini Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, ya, kaedah yang kita telah sebutkan tadi, tenang. Ya, cerita udah kemana-mana, udah 2 jam, tamu dari luar kota pula. Kata dia, menggawat Pekanbaru nih ya kak ya, panas, terik, ya, sumur juga mengering, sumber air juga apa, mengering. Dia sebagai tuan rumah, ya mungkin karena ma'asyiral muslimin tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh tamu, diperlurusnya pula. Oh iya mang, iya ada berapa hari ini ada hujan-hujan di Pekanbaru nih. Payah mencari air sekarang. Ya. Kata tamunya Pak, Allah. Nggak nyambung ini. Ya tuan rumah. Kalau tamu sudah datang, segera hidangkan jamuan. Apa Ustaz? Belum masak, kasih muqaddimahnya dulu. Ya, kasih muqaddimah. Mungkin buah-buahan dulu, ada makanan-makanan ringan. Ya, nanti keburu kenyang Ustaz. Ya, kalau beliaunya udah nggak minta kenyang, udah nggak mau lagi makan, alhamdulillah. Tapi itu ya sambil menunggu. Jadi ada obrolan, tetap ada jamuan. Sambil disampaikan, ya setelah ini insya Allah kita makan. Jadi dia juga tahu, oh ya berarti ini muqaddimahnya, nanti baru makan besarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tajhizil mayyit idza mat. Segeralah untuk menyelenggarakan pengurusan mayit bila ia sudah meninggal dunia. Segera.
Jangan ya menunda-nunda. Yang ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat. Segera menikahkan anak gadis bila dia telah baligh. Apalagi sudah ada calon laki-laki soleh, ya bahkan sudah datang meminangnya dan ia pun menyukainya. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua, tenang dulu nak, yang datang pakai sepeda motor, kita tunggu yang datang pakai mobil. Jangan, kalau dia udah datang dengan kemuliaan agama dan kemuliaan akhlaknya, faqbaluh, terima. Apalagi anak gadis sudah balik. Kemudian yang keempat, wa qada'ud dain idza wajab. Segera membayar utang bila telah jatuh tempo. Ya, jangan bersantai-santai. Buka komunikasi, berkabar, jangan ganti nomor handphone. Ya, jangan menghilang begitu saja. Yang kelima, terakhir, wa taubah minadz-dzamb idza adznab. Segera bertaubat dari dosa apabila berbuat dosa. Ini 5 perkara yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Al-Asam yang dikecualikan, bahwa di sini tidak kita dituntut untuk tenang, untuk perlahan-lahan, enggak. Ini harus bersegera, ini harus bergegas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah pelajaran kita pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberi faedah dan manfaat bagi kami yang menyampaikan terlebih dahulu. Kemudian bagi ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, khususnya para hadirat dan kaum muslimin, kaum muslimat semua yang mengikuti kajian dan mendengarkan penyampaian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Di sini ada banyak pertanyaan. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya karena memang tadi karena ingin menyelesaikan materi kita melewati batas waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Mengingat ibu-ibu juga setelah ini memiliki aktivitas dan kegiatan yang lainnya. Namun 1 atau 2 pertanyaan kita coba biiznillah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita mesti bertukar, mesti berucap ketika kita dan pasangan tidak sejalan tentang akhirat, sedangkan kita sudah sama-sama mengenal sunnah. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari ilmu agama, setelah kita mengenali, memahami dan mendalami Al-Quran dan Sunnah, hal yang perlu kita pahami bahwa ombaknya bukan berarti kecil, ombaknya pasti lebih besar. Hembusan anginnya pasti lebih kencang. Dalam artian ujian dan cobaannya tentu makin berat. Ya, terkadang menjadi lebih berat karena ujian dan cobaan itu datang dari orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Seperti yang ditanyakan seorang istri, bagaimana dia harus bersikap, ya, bertindak, berucap ketika dia dan pasangannya itu tidak sejalan dalam urusan akhirat, padahal sudah sama-sama mengaji. Nah, ma'asyiral muslimin, pertama, bagi istri dalam hal ini ataupun suami ketika menghadapi yang berbeda dan berseberangan dengannya adalah istri, sama. Pertama, dia tetap harus berupaya untuk istiqomah. Ya, belajar ilmu agama, giat dan semangat, lalu kemudian istiqomah. Ya, berusaha untuk bertahan pada kebaikan dan kebenaran yang dia telah lakukan. Jangan karena suami atau istri tidak sejalan dengan dia, dia melemah lalu meninggalkan kebaikan. Tidak. Makanya istiqomah dilakukan ikhlas karena Allah, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan perintah Allah. Selama itu perintah Allah, bertahanlah, bersabar. Ya.
tidaklah ujian dan cobaan itu kecuali akan menjadi sebab tambahan pahala dan ganjaran. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana harus bersikap atau bertindak dan berucap kepada suami atau istri yang tidak sejalan misalnya dalam urusan akhirat. Tetap mengedepankan kesantunan. Tetap berbicara dengan kelemah lembutan. Kalau ini kita tujukan kepada seorang ibu, seorang istri, gunakanlah salah satu kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang wanita, yakni kemahiran di dalam berucap atau merangkai kata-kata. Itu kelebihannya para wanita. Ya, mampu berbicara. Maka ibu gunakan kemampuan itu ya dengan positif. Ya, mungkin disampaikan dengan lemah lembut, dengan rayuan, supaya bisa melembutkan hati suami. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, kalau misalnya, bang, ayolah bang mengaji. Kata suami, Pak, nak bisa dah wak sibuk misalnya. Jangan langsung dihukumi ya atau dihakimi dia dengan peliharalah bodoh itu terus. Ya. Ya. Memang abang ini seorang jahil dan seterusnya. Jaga lisan, jangan mencela, jangan menghina. Ya, kita kan mau menasihati. Nasihat kan merangkul yang jauh agar dekat. Jadi dengan kesantunan, dengan yang baik, dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah doa. Berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jal. Ya, berdoa. Alhamdulillah kita diberikan hidayah, semoga pasangan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara sudah mempelajari dan mengenal sunnah itu bukan sebuah jaminan. Ya, artinya orang kalau udah belajar sunnah dia akan tetap di atasnya. Yang menguasai hati manusia adalah Allah Tabaraka wa taala. Makanya semakin kita pelajari, semakin kita dalami, harus semakin juga kencang doa kita dan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Baik, ini Masya Allah pertanyaannya panjang-panjang ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, mohon maaf sekali lagi karena waktu kita yang memang sudah lewat dari yang telah ditetapkan. Kami mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat apa yang telah kita pelajari. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, kami serahkan kepada panitia kajian. Nanti bisa diberikan kepada ustadz kita yang mengisi pada Rabu pekan depan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini di tengah-tengah kita ada santri-santri dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nasihat ana untuk mereka semua adalah Allah fit ta'allum. Selalulah kita bertakwa kepada Allah, mencari ilmu lillahi ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Apalagi sudah ada fasilitas yang cukup memadai seperti ini, maka ini harus dibalas dengan syukur kita, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan tentunya konsep mulazamah ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita hanya menamakan dengan mulazamah, namun seperti yang lain-lain, tidak ada bedanya dengan yang lain. Wa kana min nasihati syekhina Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengutip bait-bait yang sering dibacakan oleh ulama Syanaqithah, ulama-ulama dari Mauritania yang terkenal dengan kedalaman ilmu mereka. Di antara konsep khas mulazamah yang berkembang di kalangan mereka dan menghasilkan dan mencetak ulama-ulama besar adalah
yang mereka sebutkan dalam bait yang berbunyi wa fi taradu fil ulumil man'uja itau aman istabaqa lam yakhruja. Jangan sampai kita ini belajar berbagai macam disiplin ilmu dalam satu waktu. Karena ketika ada berbagai disiplin ilmu kita pelajari sekaligus, maka tidak akan menjadikan kita ini bisa menguasai dan memahami dengan baik dan benar. Karena konsentrasi kita akan terpecah. Seperti bayi kembar tidak mungkin dua-duanya keluar sekaligus. Itau aman istabaqa la yakhruja. Kalau ada dua bayi kembar berlomba-lomba mau keluar lebih dahulu, maka tidak akan bisa keluar dua-duanya. Yang keluar hanya akan salah satunya. Oleh karena itu, harusnya seseorang itu mempelajari dengan fokus kepada satu persatu disiplin ilmu. Ya, mempelajari satu matan dari mulai yang mukhtasar, dihafal dengan baik dan benar, disyarah, difahami syarahnya, kemudian beralih ke matan lain yang mukhtasar, dan demikian seterusnya. Inilah yang konsep mulazamah yang diajarkan oleh para ulama kita dan telah berhasil mencetak ulama-ulama besar sepanjang masa. Dan jangan pernah lelah dalam mencari ilmu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita keistiqomahan dalam belajar dan mengajarkan kembali ilmu ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan,